Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kemarin sudah saya terangkan, yaitu Toharoh. Pengertian Toharoh sudah saya jelaskan. Dan orang itu ketika akan sholat dalam keadaan suci, termasuk juga ketika akan tawaf. Kemudian macam-macam air sudah saya terangkan. Ada air mutlak, ada air mustakmal, ada air tohir, ghairu mutahhir, ada air musamas, dan ada air mutanajis. Air mutanajis itu adalah air yang sudah terkotori oleh najis. Contohnya kepiye nak? Di dalam jedingmu kejatuhan tikus, dan tikus itu mati membusuk, maka airnya itu sudah disebut air najis. Makanya harus dibersihkan ya, karena sudah terjadi perubahan, baunya sudah berubah, warnanya sudah berubah, bahkan rasanya sudah berubah. Sekarang mari kita bicarakan tentang macam-macam najis. Najis itu apa sih? Najis itu adalah kotoran yang wajib dibersihkan ketika orang itu akan sholat dan tawaf. Jadi tidak boleh orang akan sholat tetapi pakaiannya kotor, badannya kotor. Tidak boleh orang akan tawaf kalau pakaiannya kotor dan badannya kotor. Harus dalam keadaan suci. Adapun najis itu dibagi beberapa macam. Satu, najis mughaladhah. Najis mughaladhah ini adalah najis yang sangat berat. Najis mughaladhah adalah najis yang disebabkan oleh anjing yang menjilat sesuatu. Misalnya baskome ibumu dijilat karo anjing, maka baskom itu sudah terkena najis mughaladhah. Misalnya wajane ibumu dijilat karo anjing, maka wajah itu sudah terkena najis mughaladhah. Najis mughaladhah ini najis yang paling berat. Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lihat pada LKS ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'in ahadikum idza
yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Hadis ini harus dihafalkan. Semua harus hafal. Baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis itu hafal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tawuru ina'i ahadikum, mencucikan tempat salah satu di antara kamu semua, apabila walagha fihil kalbu, apabila tempat itu dijilat anjing, dijilat karo asu, ayaghsilahu, supaya disucikan sab'a marratin, 7 kali, baleni ping 7, ulahunna biturab, salah satu dari 7 kali itu tadi dicampur dengan debu. Jadi tidak bisa menyucikan najis mughalladzah cukup dengan digosok, disiram dengan air, tidak bisa. Dicuci wadah itu sebanyak 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan debu. Karena apa? Nu'ilere asu iku ono virus yang berbahaya. Jadi dalam penelitian orang ahli, mengapa kok Rasulullah memerintahkan supaya dicuci 7 kali dengan dicampur salah satunya dengan debu. Di dalam ilere asu iku ana virus yang berbahaya. Kalau anjing itu anjing gila, kemudian virusnya itu mengenai orang, maka orangnya itu bisa jadi gila, gendeng seperti anjing. Ya. Dan virus itu tidak akan mati dicuci dengan rinso, tidak akan mati dicuci dengan sabun, suklin dan sebagainya, tidak akan mati. Bahkan ini sudah dipraktekkan. Matinya dicuci dengan debu, abu campur dengan air. Anak-anak, ada cerita nyata sebab-sebab orang Kristen masuk Islam. Ada seorang pimpinan perusahaan, setiap kali masuk kantor ia membawa anjing yang dikasihi. Kemudian suatu hari ada undangan penting mendadak. Setiap kali masuk kantor disediakan segelas air susu. Anjingnya diletakkan di dalam kantor. Segelas air susu belum diminum, cepat-cepat ia datang untuk rapat penting. Ketika kembali dari rapat, ternyata air susunya itu tinggal separuh gelas.
Dengan marah yang memuncak, maka pegawai-pegawainya itu dituduh, disangka yang meminum air susu itu. Semuanya mengatakan tidak Pak, memang tidak meminumnya nak. Ia bingung, bukan berarti segelas air susu harganya berapa, tidak itu. Tetapi harga diri sebagai pimpinan haknya sudah dilanggar. Diminum air susunya itu, tetapi tidak diminum. Kemudian pimpinan itu tadi memerintahkan suruh mengambil mikroskop. Ternyata setelah dilihat dari mikroskop, di dalam gelas itu terdapat jutaan virus yang hidup. Akhirnya pimpinan itu minta maaf kepada pegawainya. Ternyata yang meminum itu adalah anjing. Kemudian dipraktekkan untuk mencuci gelas itu. Berkali-kali sabun digunakan untuk mencuci. Ternyata virus itu masih banyak yang hidup. Salah satu pegawainya mengatakan tidak cukup Pak dengan sabun, tetapi salah satu dicampur dengan debu. Dipraktekkan dicampur dengan debu, digosok-gosokkan di dalam gelas, lalu dicuci, ternyata virus itu habis. Maka benar apa yang diberikan Allah petunjuk dalam Islam itu. Akhirnya pimpinan yang beragama Kristen itu memeluk, bersyahadat memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu najis yang paling ringan. Khafifun itu artinya ringan. Nah, bagaimana penyebabnya najis mukhafafah itu? Yaitu najis yang disebabkan karena kencingnya anak bayi laki-laki yang belum makan suatu apapun kecuali air susu ibu. Najisnya itu najis mukhafafah. Satu contoh, misalkan kamu menggendong adikmu bayi laki-laki, sekali lagi bayi laki-laki, nah ya. Kemudian adikmu tadi kencing mengenai pakaianmu, maka pakaianmu yang terkena kencing adikmu tadi yang belum makan apa-apa kecuali masih mimi air susu ibumu, tidak usah dicuci, cukup dipercikkan air pada pakaian yang terkena kencing. Itu sudah suci lagi. Itu najis mukhafafah. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, yuhsalu min bauli jariyati yurasu min baulil hulam. Mencuci kencing laki-laki yang masih minum air susu cukup dipercikkan air pada pakaian yang terkena kencing. Tetapi kalau bayi itu bayi perempuan, sekalipun belum makan apa-apa hanya air susu,
maka pakaian yang terkena harus dicuci. Kemudian najis yang terakhir adalah najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis yang apabila pakaian terkena kencing manusia laki-laki, najisnya itu disebut najis mutawasito. Kurang saya. Anak-anak, coba sekarang dikerjakan, jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa yang disebut najis? Jelaskan. Ada berapa macam najis? Sebutkan. Dan masing-masing jelaskan dan berilah contoh. Dari ketiga najis itu, jelaskan dan berikan contoh serta bagaimana cara menyucikan najis tersebut. Sekian anak-anak, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Hamdi tadi dapat dimengerti. Dan kalau kurang mengerti, tanyalah kepada kakak-kakak kelasmu. Insya Allah dapat memberikan jawaban. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.